Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah An-Nahl, dimulai dari ayat yang ke-61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah SWT mengatakan, kalau seandainya Allah SWT menyiksa manusia disebabkan kezaliman mereka, maka Allah SWT tidak akan meninggalkan satupun yang melata di muka bumi ini, atau tidak akan menyisakan satupun yang berjalan atau melata di muka bumi ini. Tetapi Allah SWT mengakhirkan bagi mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Apabila telah datang kepada mereka ajal mereka, maka tidak mungkin diakhirkan sesaat ataupun dimajukan sesaat. Dalam ayat yang mulia ini Allah SWT menyebutkan, kalau seandainya Allah SWT menyiksa manusia disebabkan perbuatan zalim yang mereka lakukan. Kezaliman yang dimaksud tentunya pertama kezaliman kepada Allah SWT dengan melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Kezaliman kepada manusia, mengambil hak orang lain, atau menzalimi diri sendiri juga dengan perbuatan dosa dan maksiat. Maka Allah katakan, kalau seandainya setiap kali manusia itu berdosa, kemudian Allah timpakan kepada mereka azab, siksaan, maka tidak akan ada yang tersisa di muka bumi ini. Menunjukkan bahwasanya manusia setiap saat melakukan dosa dan maksiat kepada Allah SWT, melakukan kezaliman, baik kezaliman kepada Allah, kezaliman kepada dirinya sendiri, atau kezaliman kepada manusia atau makhluk yang lainnya. Dan ayat ini juga berarti memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya perbuatan zalim yang dilakukan oleh manusia itu bisa berefek kepada yang lain. Tidak saja efek dari perbuatan zalim itu hanya dirasakan oleh orang yang melakukan kezaliman, tetapi juga yang lainnya. Di mana karena perbuatan dosa manusia, kezaliman yang mereka lakukan, bisa jadi Allah SWT menahan keberkahan di langit dan di bumi. Allah tidak turunkan hujan, Allah tidak tumbuhkan tanaman, karena kezaliman yang dilakukan oleh manusia. Maka efeknya tidak hanya dirasakan oleh manusia itu sendiri, tapi juga hewan yang hidup di muka bumi juga merasakan
kemarau misalnya, kekurangan air dan sebagainya. Jadi perbuatan zalim itu tidak hanya akan memberikan imbas, pengaruh kepada orang yang melakukan kezaliman saja, tapi bisa jadi yang lain juga ikut merasakan. Di mana Allah SWT mengatakan dalam surah Al-A'raf, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Kalau seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, maka kami turunkan keberkahan di langit dan di bumi. Maka keberkahan itu datang karena ketakwaan dan iman dan takwa. Berarti sebaliknya, keberkahan bisa dicabut kalau tidak ada keimanan, tidak ada ketakwaan. Keberkahan bisa dicabut ketika ada kezaliman. Ketika ada atau merajalela perbuatan dosa dan maksiat, maka Allah cabut keberkahan. Sebaliknya bisa jadi Allah turunkan siksaan. Allah SWT mengatakan dalam surah Al-Anfal, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah." Takutlah kepada Allah SWT, bertakwalah kepada Allah SWT terhadap fitnah, terhadap siksaan yang tidak hanya Allah berikan kepada orang yang zalim saja secara khusus, tapi yang lain juga ikut merasakan. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyuruh kita untuk membantu orang yang zalim. Nabi SAW mengatakan, "Unsur akhaka zaliman aw mazluman." Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang dizalimi. Kemudian para sahabat bertanya, adapun orang yang dizalimi, tentunya kita tolong, wahai Rasul. Tapi bagaimana dengan orang yang zalim? Bagaimana maksudnya kita membantu orang yang zalim? Kata Nabi, tamna'uhu, yaitu dengan Anda mencegahnya. Mencegah dia dari perbuatan zalimnya, berarti telah membantu dia. Maka kita disuruh oleh Nabi membantu orang yang zalim dan menzalimi. Kalau orang yang dizalimi, jelas kita semua paham maksudnya. Begitu juga para sahabat ketika itu. Tapi bagaimana maksud orang yang menzalimi orang lain? Bagaimana maksudnya kita membantu? Yaitu mencegah dia dari perbuatan zalim tersebut. Itu membantu dia. Kenapa? Dengan kita mencegah kezaliman, maka Allah SWT akan menahan azab. Tapi kalau seandainya kezaliman itu merajalela, tersebar, menyebar, maka Allah SWT akan timpakan azab tidak hanya kepada orang yang melakukan kezaliman, tapi juga orang yang ada di sekitarnya. Makanya Nabi SAW menyuruh kita untuk mencegah kemungkaran atau merubah kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Wa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi. Wa dzalika adhaful iman. Siapa saja yang dia melihat sebuah kemungkaran, termasuk di dalam kemungkaran itulah kezaliman, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Jika dia tidak mampu dengan lisannya, kalau dia juga tidak mampu dengan hatinya, dia tinggalkan orang yang melakukannya dan majelisnya. Nabi SAW juga membuat sebuah perumpamaan bahwasanya orang yang hidup, kita yang hidup di suatu kampung, di suatu daerah, di masyarakat, seperti orang yang sedang menaiki kapal. Yang mana kapal itu ada dua bagian, lantai atas dan bawah.
Orang yang berada di lantai bawah ketika dia ingin minum, makan, dia naik ke atas. Kemudian dia bilang kalau kita bolak-balik terus kita capek. Yang kedua, mengganggu orang yang di atas. Bagaimana kalau kita lubangi aja kapal ini supaya air masuk, kita nggak cukup ambil air dari situ. Kata Nabi, kalau seandainya orang yang berada di lantai atas membiarkan orang yang di bawah membuka lubang, melubangi kapal, maka masuklah air, tenggelam mereka semua. Itu ilustrasi di sebuah masyarakat. Kita lihat ada kemungkaran, kezaliman, dibiarkan saja, semuanya karam. Semuanya dapat dosanya. Semuanya dapat hukuman dari Allah SWT. Semuanya dapat musibah. Maka hendaknya kita merubah kemungkaran. Dan kezaliman. Sebab apa? Ya, kezaliman itu akan mendatangkan azab. Kalau kita biarkan saja kezaliman ini, akan datang azab Allah yang tidak hanya Allah berikan kepada orang yang zalim, tapi orang yang sekitarnya juga, yang membiarkan orang ini melakukan kezaliman. Makanya Allah katakan dalam ayat ini, kalau seandainya Allah ambil atau siksa, berikan azab kepada setiap perbuatan zalim yang dilakukan oleh manusia, tidak tersisa di muka bumi ini manusia. Bahkan bukan hanya manusia maksudnya di sini. Kata Allah SWT, min dabbah. Dabbah artinya semua yang melata, yang berjalan di muka bumi ini. Tidak tersisa sedikit pun. Jadi menunjukkan bahwasanya perbuatan dosa manusia berefek kepada yang lain juga. Tetapi memang Allah SWT memberikan tangguh, memberikan waktu, memberikan tempo kepada manusia. Apa tujuannya? Agar manusia itu bertobat kepada Allah SWT. Ketika diakhirkan oleh Allah SWT azab, ketika dia melakukan kezaliman, perbuatan dosa dan maksiat, tidak langsung disiksa oleh Allah di dunia ini. Tidak langsung dihukum di dunia ini, tapi dibiarkan dulu. Apa tujuannya? Bukan berarti Allah tidak bisa menyiksa orang itu. Bukan Allah SWT ridho, enggak mungkin terhadap maksiat ataupun kezaliman. Tapi Allah SWT sengaja mengakhirkan supaya manusia itu bertobat kepada Allah SWT. Itu tujuannya. Tapi sebagian manusia tidak memahami. Sehingga mereka berasumsi, berkeyakinan bahwasanya ketika Allah membiarkan berarti Allah ridho, membolehkan. Maka ini adalah pemahaman yang keliru. Allah SWT mengatakan walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Tapi Allah SWT tangguhkan sampai waktu yang sudah ditentukan. Sampai ajalnya datang. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal, maka tidak mungkin dimajukan, tidak mungkin diakhirkan walaupun sejenak. Ketika ajal datang kemudian dia bertobat, tidak bermanfaat. Kemudian Allah SWT melanjutkan, menyebutkan bagaimana sifat dari orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy secara khusus ketika itu. Allah SWT mengatakan wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun wa tasifu alsinatuhumul kadhiba anna lahumul husna la jarama anna lahumun nar wa annahum mufratun. Dan mereka menjadikan, yaitu orang-orang kafir Quraisy di zaman dahulu, dan mereka menjadikan untuk Allah ma yakrahun, sesuatu yang mereka benci, yaitu orang-orang kafir Quraisy membenci anak perempuan. Maka mereka mengatakan malaikat itu adalah anak perempuannya Allah. Maka mereka menjadikan bagi Allah apa yang mereka benci. Jadi yang mereka benci itu buat Allah. Nauzubillah. Semana dalam ayat sebelumnya dikatakan wa yaj'aluna lillahil banat. Dan mereka menjadikan
Untuk Allah anak-anak perempuan. Ya, anak-anak perempuan untuk mereka, untuk Allah anak laki-laki buat mereka. Kenapa mereka peruntukan anak perempuan kepada Allah? Karena mereka nggak suka anak perempuan. Jadi di sini Allah katakan bagaimana mereka menjadikan untuk Allah sesuatu yang mereka tidak suka. Jadi yang tidak suka itu dikasihkan sama Allah. Ini tentunya menunjukkan buruknya adab kepada Allah SWT. Dan memang mereka orang-orang musyrik memang tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Bagaimana mereka menjadikan bagi Allah sesuatu yang tidak mereka sukai. Kalau tidak suka baru dia kasihkan sama Allah. Bahkan mereka apa? Kata Allah SWT, wa tasifu alsinatuhumul kadhiba anna lahumul husna. Dan bahkan mereka dengan lisan-lisan mereka mensifati atau membuat dusta, di mana mereka beranggapan bahwasanya mereka akan mendapatkan kebaikan atau kebaikan adalah milik mereka. Anna lahumul husna. Al-husna di sini disebutkan al-husna adalah kebaikan baik di dunia ataupun di akhirat. Di dunia mereka mengatakan bahwasanya ya segala bentuk kebaikan, keberkahan itu disebabkan karena kami atau untuk kami. Dan juga mereka beranggapan bahwasanya al-husna kebaikan di akhirat juga untuk mereka. Ini sebuah dusta. Ini orang-orang musyrik itu mereka sudah menjadikan untuk Allah anak perempuan yang mereka tidak suka. Kemudian mereka berdusta atas nama Allah dengan mengatakan kebaikan yang ada di muka bumi ini itu untuk kami. Begitu juga kebaikan di akhirat. Ini bentuk apa? Dusta yang dibuat oleh orang-orang musyrik. Dan ini tentunya propaganda yang mereka bikin supaya orang-orang jauh dari Islam, supaya tidak masuk Islam. Orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengatakan bahwa ini kebaikan yang ada di Mekah ketika itu adalah karena kami. Sebagaimana juga orang-orang Yahudi sudah kita sebutkan kisahnya bahwasanya ketika mereka mendapatkan kebaikan Fir'aun ketika mereka mendapatkan kebaikan mereka mengatakan kebaikan itu adalah karena kami. Tapi ketika mereka mendapatkan musibah mereka menyandarkan kepada Nabi Musa dan pengikutnya. Ini gara-gara Nabi Musa ini kita dapat musibah. Karena Nabi Musa dan pengikutnya kita dapat musibah. Paceklik, kemarau panjang ini karena Nabi Musa dan pengikutnya katanya. Ini dusta. Adapun kebaikan karena kami. Nah, ini. Begitu juga orang kafir Quraisy. Bagaimana mereka mengatakan bahwasanya kebaikan adalah karena mereka dan untuk mereka. Allah SWT mengatakan la jarama anna lahumun nar wa annahum mufratun. La jarama artinya pastilah mereka. Benar, la jarama bisa diartikan haqqan, benar atau pasti. Bahwa sesungguhnya bagi mereka neraka, bukan husna. Husna itu bisa diartikan kebaikan di dunia, husna juga diartikan surga di akhirat. Jadi orang-orang kafir mereka mengatakan surga di akhirat buat kami. Semuanya orang-orang Yahudi juga mengatakan nahnu abna'ullah wa ahibba'uh, kami adalah putra Allah katanya. Ini pengakuan orang Yahudi dan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Nah, di sini Allah SWT membantah. Allah katakan la jarama, pasti benar atau sungguh benar-benar mereka bagi mereka annar, neraka, wa annahum mufratun, dan mereka akan digiring ke dalam neraka duluan, lebih dahulu. Mufratun juga diartikan mereka lebih dahulu masuk neraka
juga diartikan mufratun, mereka tetap tinggal di neraka, tidak keluar darinya. Yakhludun, tetap kekal di neraka, tidak keluar. Maka Allah SWT dalam ayat ini menjawab pengakuan orang-orang kafir Quraisy. Dan tentunya hal-hal seperti ini, di mana mereka berdusta atas nama Allah, itu juga terjadi di setiap zaman. Bagaimana orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka berdusta, memutarbalikkan fakta, seolah-olah mereka yang benar, orang yang beriman salah. Seolah-olah kebaikan yang ada itu karena mereka. Setiap ada keburukan, musibah, mereka menganggap itu karena orang-orang beriman ini. Sehingga sebagian mengatakan apa? Ini orang-orang yang beriman ataupun belajar dan sebagainya, mereka ini memecah belah umat dan sebagainya. Yang benar itu kita lah. Adapun ini yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang diajarkan oleh para sahabat, ini kata mereka memecah belah umat. Ini propaganda agar orang jauh dari Islam. Kemudian Allah SWT mengatakan dalam ayat selanjutnya, Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablika wa zayyana lahum asyaitanu a'malahum fahuwa waliyuhumul yawma wa lahum adzabun alim. Allah SWT dalam ayat yang mulia ini bersumpah, Allah dengan tak, demi Allah, sungguh kami telah mengutus kepada umat-umat sebelum engkau wahai Muhammad. Telah mengutus kepada umat-umat sebelum engkau siapa? Para nabi dan rasul. Fazayyana syaitan, maka kemudian syaitan menghiasi perbuatan amal buruk mereka. Maka Allah SWT mengingatkan Rasul, kalau seandainya engkau ini wahai Muhammad didustakan oleh kaummu, oleh orang kafir Quraisy ketika itu, maka ketahuilah bahwasanya dulu kami juga sudah mengirim, mengutus para nabi dan rasul sebelum engkau. Maka apa yang terjadi? Fazayyana syaitan, juga syaitan menghiasi amal buruk mereka, amalan mereka, sehingga mereka, sebagian besar mereka tidak beriman. Maka ini bisa kita lihat bahwasanya yang menyebabkan, salah satu sebab orang-orang itu tidak mengikuti jalan para nabi dan rasul adalah karena syaitan menghiasi amalan mereka. Mereka melakukan satu amalan, kemudian dianggap amalan itu baik, dan beranggapan bahwasanya kalau mengikuti para nabi dan rasul ini buruk. Makanya tadi disebutkan bahwasanya orang-orang yang mengikuti para nabi dan rasul itu dianggap memecah belah umat. Orang-orang yang kembali kepada Islam yang benar dianggap itu memecah belah umat. Adapun yang mereka lakukan, amalan yang mereka buat yang tidak diajarkan, itu dianggap baik. Nah, ini baik. Itu adalah tazyin, itu adalah hiasan dari syaitan. Dan ini adalah pekerjaan syaitan dari zaman dahulu. Bagaimana mereka memutarbalikkan fakta, menganggap orang-orang yang berada di atas kebenaran itu memecah belah. Adapun yang benar adalah seperti mereka, yang melakukan hal-hal yang tidak diajarkan, yang bahkan bertentangan dengan syariat. Tapi itulah syaitan menghiasi amalan manusia supaya dianggap baik, dianggap bagus. Begitulah syaitan. Diberikan label-label, yang buruk dianggap baik, yang baik dianggap buruk. Kita bisa lihat bagaimana Nabi Adam, kisah Nabi Adam. Nabi Adam itu keluar dari surga, kenapa? Karena digoda oleh syaitan, ditipu.
Dan kita tahu bahwasanya syaitan itu menghiasi apa yang dilarang oleh Allah dengan sesuatu yang baik. Jadi kan Allah SWT mengatakan kepada Nabi Adam dan Hawa, la taqraba hadhihi syajarah. Jangan mendekati pohon ini. Apa kata syaitan? Hal aduluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Maukah aku tunjukkan kepada engkau wahai Adam pohon kekekalan, ya. Pohon yang bisa mengekalkan, syajaratil khuldi. Khuldi artinya kekal. Wa mulkil la yabla, yaitu dan kekuasaan yang tidak akan hilang, tidak akan sirna. Ini syaitan. Allah SWT mengatakan jangan dekati pohon ini. Apa kata syaitan? Maukah aku tunjukkan wahai Adam ke suatu pohon yang pohon itu adalah syajaratul khuldi. Pohon yang bisa Anda kekal kalau Anda dekati dan Anda petik buahnya. Dan Anda akan dapatkan kekuasaan yang tidak akan sirna. Ini bisa kita lihat bagaimana syaitan menghiasi perbuatan maksiat dengan sesuatu yang baik. Dengan label, dengan nama yang baik. Ini pohon terlarang. Apa kata syaitan? Ini pohon khuldi, pohon kekalan, kekal, yang membuat seseorang bisa kekal, abadi. Dan begitu juga ya, hari ini bisa kita lihat bagaimana syaitan terus dari kalangan jin ataupun manusia, mereka memberikan label yang bagus kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Yang dilarang oleh Allah SWT diberikan label yang bagus, nama yang baik. Riba misalnya dibilang apa? Bunga. Itu kan label yang bagus. Bunga, siapa yang enggak mau bunga? Itu contoh. Diberikan label yang bagus, nama yang baik, cover yang indah, supaya apa? Orang tertipu, dan itulah perbuatan syaitan. Tazyin, di mana syaitan menghiasi perbuatan dosa dan maksiat. Sebab kalau seandainya perbuatan dosa dan maksiat itu tidak dihiasi, tidak akan dilakukan oleh anak cucu Adam. Coba kalau kita katakan apa? Kalau kita pergi ke bank, kemudian kita bilang, saya pinjam uang. Terus orang bank bilang, ya silakan pinjam, tapi nanti ribanya sekian Pak. Kira-kira ada yang enggak yang mau? Kalau dia bilang dengan bahasa, ribanya sekian persen. Ada enggak kira-kira yang mau? Tidak ada yang mau. Kalau dia bilang dengan nama riba, pasti tidak ada yang mau. Tapi sekarang dibilang apa? Bunga. Tapi itulah manusia mudah terkecoh. Padahal hakikatnya adalah riba, tapi hanya di covernya diganti, hakikatnya sama, kemudian mereka tertipu. Begitulah manusia. Jelas-jelas itu riba. Maka ini bisa kita lihat bagaimana syaitan menghiasi manusia. Fazayyana lahumu syaitan. Syaitan ini menghiasi perbuatan manusia yang buruk seolah-olah itu jadi baik. Dan memang itulah tugasnya sekalian. Sebab kalau dia tidak menghiasi, tidak akan ada orang yang mau melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Maka kita seorang mukmin, seorang muslim yang dia benar-benar tahu kerjanya syaitan, maka dia tidak akan tertipu. Tapi kalau dia tidak mengetahui, dia akan tertipu dengan syaitan. Allah katakan fahuwa waliyuhumul yaum. Maka syaitan itu akan menjadi wali mereka hari ini. Hari ini maksudnya adalah pada hari kiamat nantinya. Syaitan akan menjadi wali mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang mereka melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Hari ini kata Allah ketika hari kiamat mereka akan jadi wali mereka. Syaitan akan menjadi penolong mereka, wali mereka, teman mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka semua azab yang pedih. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi.
wa hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun. Allah SWT mengatakan, wa ma anzalna 'alaikal kitab, tidaklah kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad kitab ini Al-Qur'an illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi, kecuali untuk menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan. Maka salah satu fungsi dari Al-Qur'an apa? Allah SWT menurunkan Al-Qur'an untuk menjelaskan kebenaran yang orang-orang Yahudi dan Nasrani sebelumnya berselisih dalam beberapa hal, dalam beberapa hukum. Maka Allah SWT turunkan Al-Quran menjadi pemutus dari apa yang mereka perselisihkan. Orang Yahudi mengatakan bahwasanya Nabi Uzair itu putra Allah. Orang Nasrani mengatakan Yesus atau Isa putra Allah. Maka Al-Quran datang mengatakan apa? Bahwasanya qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Maka Al-Quran menjadi apa? Pemutus apa yang mereka perselisihkan sebelumnya. Litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu, untuk menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan selama ini. Ini fungsi Allah SWT turunkan Al-Quran. Wahudan, dan juga Al-Quran sebagai petunjuk. Warahmah, rahmat, menunjukkan bahwasanya ajaran Al-Quran itu rahmat bagi alam, bagi umatnya secara khusus, di mana menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu ajarannya tidak memberatkan, karena dia menjadi rahmat. Maka ajaran Islam itu tidak berat jika dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Allah SWT katakan wahudan wa rahmatan liqaumi yu'minun, bahwasanya Al-Quran itu menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Tapi siapa yang bisa mendapatkan petunjuk? Mendapatkan rahmat itu hanya bagi orang yang beriman. Wallahu anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Dan Allah SWT menurunkan dari langit air, maka dengannya Allah SWT menghidupkan bumi setelah mati. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya Allah SWT senantiasa dalam Al-Quran ketika berbicara tentang Al-Quran, sering juga Allah SWT menyebutkan tentang Allah SWT berbicara tentang air. Karena apa? Kalau seandainya Al-Quran itu menghidupkan hati yang mati, maka air salah satu fungsinya adalah menghidupkan bumi yang gersang. Kalau seandainya di dalam Al-Quran disebutkan ayat-ayat tentang hari kebangkitan, maka juga Allah SWT menyebutkan bahwasanya Allah SWT bisa menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Dengan air tadi, bumi yang gersang, mati, kemudian Allah siram dengan air, maka hidup kembali. Ini adalah sebuah kias yang Allah berikan, bahwasanya sesuatu yang hidup, sesuatu yang mati bisa dihidupkan oleh Allah SWT. Bagaimana? Bumi yang tandus disiram oleh Allah SWT dengan air hujan, kemudian dia kembali subur dan menumbuhkan, hidup. Begitu juga dalam Al-Quran Allah SWT menceritakan bahwa tentang kebangkitan. Semua yang hidup akan dibangkitkan oleh Allah SWT di hari kiamat. Maka Allah SWT mengibaratkan, memberikan contoh permisalan bagaimana Allah SWT akan menghidupkan yang mati. Makanya Allah SWT mengatakan dalam akhir ayat ini, inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Ini menjadi di dalam hal ini menjadi tanda bagi orang-orang yang mendengar. Mendengar apa? Mendengarkan Al-Quran kemudian memahaminya. Tidak hanya sekedar dengar,
Dia mendengar Al-Quran, mendengar ayat, kemudian dia pahami. Itu akan menjadi tanda. Allah SWT dalam Al-Quran menceritakan bagaimana Allah SWT akan membangkitkan seluruh manusia. Bagaimana bisa itu terjadi? Allah SWT berikan apa? Permisalan. Bagaimana bumi yang gersang, Allah turunkan hujan, kemudian hidup kembali. Subur kembali. Begitu juga menghidupkan manusia. Tidak ada yang sulit bagi Allah SWT. Ini sebuah analogi. Kias yang Allah berikan. Supaya apa? Manusia mendapatkan petunjuk. Ini semua bisa menjadi pelajaran. Tapi bagi siapa? Seorang ketika dia benar-benar memperhatikan apa yang ada di sekelilingnya dari alam ini, dilihat bagaimana Allah SWT menurunkan hujan yang tadinya gersang menjadi subur. Kalau seorang itu berpikir, maka dia akan mendapatkan pelajaran. Ini yang Allah maksud dalam ayat ini, bagaimana ini semua menjadi pelajaran. Yang ada di alam ini, ketika seorang benar-benar memperhatikan, dia pikirkan, dan Allah SWT banyak menyebutkan dalam Al-Quran. Agar kita memperhatikan. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Maka mereka tidak berjalan di muka bumi, kemudian melihat apa yang sudah Allah berikan kepada orang-orang yang mendustakan. Afalam yanzuru, apakah mereka tidak melihat, kata Allah, bagaimana Allah SWT menciptakan alam semesta. Semuanya Allah SWT suruh berpikir, melihat alam ini supaya kita bisa mengambil pelajaran. Tapi siapa yang bisa mengambil pelajaran? Allah katakan, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Apakah mereka tidak melihat bagaimana unta diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung ditegakkan, bagaimana bumi dihamparkan? Apakah mereka tidak memperhatikan? Nah, siapa yang bisa mendapatkan pelajaran dari ini semua? Yaitu orang-orang yang benar-benar mereka mendengar dan memahami, memperhatikan. Ini pentingnya bagi kita untuk melihat alam dan memikirkan akan kebesaran Allah SWT. Karena di alam ini sudah ada bukti kebesaran Allah SWT yang mestinya kalau seorang memikirkan sudah menjadi pelajaran bagi dia untuk dia beriman kepada Allah. Bahkan di dalam diri kita sendiri Allah SWT katakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam diri kalian ada tanda-tanda kebesaran Allah. Tidakkah kalian perhatikan, tidakkah kalian lihat di dalam diri kita bagaimana Allah SWT menciptakan anggota tubuh kita? Itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Tidakkah diperhatikan? Jadi siapa yang bisa memperhatikan dan mendapatkan pelajaran? Bagi orang yang memang mendengar, kemudian memahami, memperhatikan dan merenungkan. Bagi mereka lah yang akan mendapatkan petunjuk. Baik petunjuk dari Al-Quran, mereka dengar Al-Quran kemudian mereka pahami, atau petunjuk pelajaran dari alam ini yang ketika mereka berjalan, melihat, memperhatikan, merenungkan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, mungkin ya ini beberapa ayat yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.